bahkan para analis-analis yang ahli di strategi perang, di strategi intelijen, di strategi menguasai dan menguasai wilayah. Kalian bisa lihat siapa yang bermain untuk menumbuhkan paham-paham keras di Islam, paham-paham ibaratnya itu yang tadinya besar sekali ya, ISIS dan para teroris yang lain yang ibaratnya itu menyatakan bahwa jihad itu adalah suatu hal yang sangat mulia sekali gitu kan, yang menggembar-gemborkan bom bunuh diri bahkan bisa masuk surga gitu kan. Kalian bisa lihat analis-analis itu sudah sekarang gamblang sekali dilihat, bahkan kita bukan rahasia umum lagi siapa yang menumbuhkan paham-paham tersebut di muka bumi ini gitu kan. Dan ini semua didesain gitu kan untuk mereka antipati terhadap Islam sehingga Israel bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif, semakin berkah dan manfaat bagi orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin mampu meluas, menyebar, berkembang, dan selalu memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan masih membahas tentang tema perang teman-teman. Tema yang begitu hangat dibahas di mungkin info-info atau mungkin di berita-berita di layar kaca kita tentang perang Timur Tengah, perang yang ada di dunia ini teman-teman. Saya akan membahas pada kali ini sebagaimana yang saya bahas di akhir-akhir episode yang lalu. Seringkali banyak sekali klaim atau mungkin ibaratnya itu cap-cap atau mungkin banyak sekali yang berpikir bahwa Islam itu menjadikan orang itu seringkali senang untuk berperang. Bahkan seringkali teroris-teroris yang ada di dunia ini, bahkan di Indonesia gitu kan, sering diidentikan dengan Islam, sering diidentikan dengan kaum muslim gitu kan. Apakah sedemikian gitu kan? Apakah umat muslim atau orang Islam itu seringkali intoleran atau seringkali membuat atau memicu kegaduhan-kegaduhan bahkan perang, bahkan gemar sekali berperang gitu kan. Untuk itu marilah kita bahas lebih dalam segmen olah pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, kita dari hari ke hari ya, di waktu-waktu akhir-akhir ini seringkali mendapat update-update atau berita-berita terkini tentang perang di Timur Tengah sana ya teman-teman. Perang yang semakin hari semakin intens, perang yang semakin hari semakin memiliki dampak, entah itu di sekeliling negara-negara Israel, di negara-negara Teluk Timur Tengah sana, bahkan diprediksi oleh para pengamat, para analis bahwa perang ini akan berdampak secara global, secara menyeluruh teman-teman. Karena kenapa? Karena kita sebagai masyarakat modern sekarang ini, kita dari bangsa ke bangsa, dari negara ke negara, dari satu tempat ke tempat yang lain, kita itu saling berkaitan teman-teman, terutama dalam segi perekonomian, dalam segi hubungan bilateral, multilateral, bahkan hubungan-hubungan entah itu secara pribadi atau secara kenegaraan gitu kan. Kita seringkali memiliki hubungan-hubungan antar negara. Bahkan itu semua saling berkaitan antara negara satu dengan negara yang lain. Entah itu secara perdagangan, impor, ekspor, barang dari mungkin negara kita keluar, dari negara luar ke kita. Karena kita saling membutuhkan teman-teman. Karena ada mungkin barang-barang yang tidak ada di negara kita dan itu juga menjadi sendi-sendi kehidupan di negara kita juga. Dan juga ada yang kita miliki barang-barang itu di negara kita gitu kan,
yang itu dibutuhkan oleh negara-negara lain. Dan ini apabila satu negara atau beberapa negara di belahan bumi kita ini memiliki konflik, memiliki suatu hal yang menjadikan dunia ini tidak stabil, mengalami pergolakan, tentu secara lama-kelamaan dari hari ke hari atau mungkin beberapa bulan kemudian gitu kan, itu semua akan berdampak secara langsung bahkan tidak langsung ya teman-teman ke negara kita, bahkan ke negara lain yang tidak memiliki konflik dengan negara-negara yang sedang berperang teman-teman. Ini adalah suatu hal yang harus kita pikirkan, yang harus kita ibaratnya itu renungi, betapa kita itu saling terkait dengan satu dengan yang lain teman-teman. Ibaratnya negara kita pengekspor batu bara sebagai energi gitu kan dunia, bahkan karena listrik itu sekarang masih ketergantungan dengan batu bara ya, karena bahan batu bara ini lebih murah dari bahan-bahan yang lain untuk membangkitkan listrik atau untuk memproduksi listrik. Dan juga kita juga mengekspor minyak curah atau mungkin CPO gitu kan, atau minyak sawit, itu juga dibutuhkan oleh dunia dan kita juga pengekspor terbesar, bukan terbesar ya, termasuk yang besar di dunia gitu kan. Ada juga kita memiliki coklat gitu kan. Coklat kita adalah pengekspor juga terbesar, yang salah satu terbesar di dunia, dan banyak sekali hal-hal yang kita itu mengirim keluar gitu kan, yang kita itu menjual ibaratnya itu hasil perkebunan, hasil tambang, hasil yang kita kelola di negara ini keluar, dan itu juga menjadi sumber pendapatan negara kita atau sumber pendapatan kita sebagai masyarakat atau kamu yang memiliki ibaratnya itu perkebunan atau usaha-usaha tersebut yang kita jual ke luar negeri teman-teman. Namun kita juga memiliki ibaratnya itu hal-hal yang kita beli dari luar. Beras juga kita masih impor gitu kan, minyak bumi juga kita masih impor gitu kan. Sebagaimana pengalaman di perang yang awal sebelum perang Timur Tengah gitu kan, perang yang ada di Ukraina dan Rusia sana gitu kan, minyak naik, otomatis kita sebagai masyarakat juga terdampak ya teman-teman. BBM kita juga naik. Namun di sisi lain batu bara juga ikut naik, sehingga pendapatan bagi kamu, bagi kalian-kalian yang mungkin terkait dengan tambang batu bara, itu juga pendapatannya naik. Perusahaan-perusahaan batu bara juga pendapatannya naik ketika perang Ukraina dan Rusia sana, ketika awal-awal itu ya teman-teman. Itu juga adalah hal contoh kecil dari berbagai macam banyak contoh hal-hal yang kita jual keluar, yang kita beli dari luar ke dalam gitu kan. Karena ini adalah contoh yang terkait satu dengan yang lain. Apabila satu negara atau beberapa negara atau beberapa titik di belahan bumi ini mengalami pergolakan, kita akan terdampak. Supply dari ibaratnya itu kapal tanker yang membawa dari sana ke sini, dari sini ke sana, itu juga akan terganggu gitu kan. Karena itu semua apabila negara itu tergolak, salah satu negara di dunia ini, apalagi negara itu menguasai suatu wilayah perairan gitu kan, itu akan menjadi suatu dampak yang akan merusak ibaratnya itu kestabilan dunia. Harga-harga juga naik, apa-apa juga naik, kemudian daya beli kita menurun gitu kan, karena apa-apa naik gitu kan. Ini semua juga harus kita perhatikan. Pada episode ini kita akan membahas seringkali perang itu diidentikan, atau karena ya yang sekarang ramai adalah di Timur Tengah, masih ada anggapan-anggapan di benak banyak orang bahwa Islam sebagai agama seringkali melahirkan orang-orang yang intoleran, yang senang sekali berperang, bahkan disebutkan sebagai teroris, teman-teman. Apakah sedemikian? Tentunya tidak, teman-teman. Karena kenapa? Banyak sekali hal-hal yang kita lihat di Timur Tengah sana yang tidak semata-mata karena agama. Israel ingin menguasai Palestina, gitu kan? Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak punya tanah air.
dahulunya sebelum Israel, negara yang kita sebut Israel itu gitu kan, ada sebelum negara yang kita anggap Israel itu ada, mereka itu menyebar ke seluruh dunia. Turunan-turunan bangsa Yahudi itu menyebar ke seluruh dunia dan mereka tidak memiliki tanah air, sehingga ketika mereka dikucilkan, bahkan diintimidasi di negara Inggris, Eropa, dan Amerika sana gitu kan, mereka ingin sekali memiliki tanah air, sehingga mereka menyusun dana, menyusun kesabaran, menghimpun kekompakan. Ketika momentumnya ada perang pertama, perang kedua, mereka terusir, akhirnya mereka berkumpul dan mereka membangun kekuatan di pinggir Palestina sana, karena mereka menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah mereka, tanah leluhur mereka, tanah bangsa Yahudi terdahulu di zaman nabi-nabi Yahudi terdahulu, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang harus kita pahami. Apakah itu semua dipicu oleh umat muslim atau tidak? Apakah bisa kita lihat gitu kan, teror-teror yang ada di negara kita, bahkan di seluruh dunia yang dulu gencar sekali ada bom bunuh diri dan lain sebagainya. Apakah ideologi keislaman itu memang murni dari ajaran agama Islam, atau itu adalah permainan intelijen dari orang-orang yang memiliki kepentingan untuk semakin menguatkan Israel? Karena kenapa gitu kan dimunculkan teroris-teroris tersebut, dimunculkan paham-paham takfiri, paham-paham yang keras tersebut di seluruh dunia? Karena itu akan menimbulkan kebencian masyarakat dunia terhadap umat muslim. Otomatis gitu kan adanya antipati terhadap Islam, atau yang di Eropa sana beberapa tahun dari 2000-an gitu kan, banyak sekali kelompok-kelompok Islamofobi gitu kan, kelompok-kelompok yang sangat membenci Islam gitu kan, karena itu ditumbuhkan agar masyarakat dunia membenci atau antipati terhadap Islam, sehingga Israel itu bisa terus berkembang, sehingga Israel itu bisa terus meluaskan tanah-tanahnya dan mereka tidak terganggu untuk mengembangkan negaranya itu, teman-teman. Selain mereka benar-benar disokong oleh Amerika, oleh sekutu ya teman-teman, untuk membangun angkatan bersenjatanya, untuk membangun perekonomiannya. Orang atau negara gitu kan bisa berkembang ekonominya kalau mereka punya modal kan, teman-teman. Kalau mereka tidak punya modal yang besar atau tidak punya modal yang semakin hari semakin bertumbuh, apakah bisa mereka itu membangun ibaratnya itu kehidupannya menjadi lebih maju? Tentu tidak akan bisa, karena mereka memiliki sekutu yang menyokong mereka dari segi modal, dari segi angkatan perang, dari segi ibaratnya kebijakan-kebijakan ketika mereka melakukan perang kepada sekeliling-sekeliling mereka gitu kan, kepada Mesir pada tahun-tahun dulu gitu kan, kepada Libanon, kepada mungkin Palestina gitu kan. Kenapa dari tahun semakin mereka berperang gitu kan, semakin luas tanah mereka gitu kan? Karena mereka memiliki sokongan, memiliki ibaratnya itu dukungan secara finansial, secara alutsista atau alat-alat peperangan dari sekutu-sekutu mereka yang membackingi mereka gitu kan, untuk mereka itu meluaskan atau mendominasi Timur Tengah, memiliki kuasa gitu kan, ibaratnya itu tidak gampang digoyahkan, bahkan menggoyahkan negara-negara teluk di Timur Tengah sana gitu kan. Dengan itu mereka bisa apa keuntungan sekutu yang mendukung Israel itu? Di sisi lain Israel memiliki keuntungan bisa kembali ke tanah air mereka, bisa menguasai daerah, dan itu bisa memperluas tanah mereka dan memiliki negara sendiri gitu kan. Di sisi lain sekutu juga ingin menguasai minyak-minyak, tambang-tambang minyak yang ada di Timur Tengah yang sekarang sudah mendarah daging. Ibaratnya itu penguasaan mereka terhadap minyak-minyak yang ada di sana, teman-teman. Bahkan kita kalau seandainya negara di dunia ini ingin membeli minyak, mereka harus menggunakan mata uang dolar yang disebut dengan petrodolar gitu kan. Itu adalah suatu hal yang nyata bahwa
sumber daya alam Timur Tengah yang berupa minyak itu dari zaman Israel itu ada, sudah dikuasai atau sudah didominasi oleh negara-negara sekutu yang mereka itu mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini semua akan dimainkan oleh mereka, diputarbalikkan oleh mereka, dan ditumbuhkan paham-paham keras di internal Islam, yang kemudian ada ISIS, ada mungkin militan-militan lain yang dianggap teroris, yang menganggap mereka teroris itu selain mereka menumbuhkan secara intelijen paham-paham tersebut, juga yang mengeklaim bahwa mereka teroris ya sekutu-sekutu itu juga gitu kan. Jadi ini adalah metode mereka untuk menguasai suatu daerah, menguasai suatu sumber daya alam, menguasai dominasi mereka terhadap dunia, terhadap mata uang dunia, terhadap perekonomian dunia. Mereka menumbuhkan itu semua. Mereka menumbuhkan suatu paham-paham yang tidak sesuai dengan sebetulnya dengan ajaran Islam, yang mereka menitik beratkan kepada jihad, yang mereka menitik beratkan kepada ibaratnya itu pemaksaan atas memeluk agama Islam. Sesungguhnya di agama Islam tidak ada paksaan dalam Islam ya teman-teman. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Mereka semua yang ingin memeluk Islam atau ibaratnya itu menjadi muslim gitu kan, memiliki agama Islam, mereka harus dengan sukarela, dengan kesadaran, dengan ibaratnya itu kemauan pribadi. Kalau mereka dipaksa, sebetulnya keislaman mereka tidak sah teman-teman, tidak bisa benar-benar dianggap mereka itu benar-benar Islam. Bahkan jihad pun, perang pun itu juga ada ibaratnya hukum tersendiri, ada aturan mainnya. Tidak semata-mata kita itu perang, sedikit-sedikit non-muslim diperangi, sedikit-sedikit kita membantai umat beragama lain. Kita bisa lihat di sejarah Nabi besar Muhammad SAW, masih hidupnya pun, masih beliaunya sehat pun gitu kan, ketika berperang, tidak semata-mata mereka berperang. Sebelum mereka ditindas, sebelum mereka ingin diperangi, mereka tidak akan mengangkat senjata teman-teman. Ini bisa dilihat ketika dakwah Islam, dakwah Nabi pertama kali secara terang menderang, secara terang-terangan. Karena sebelumnya di Mekah mereka tidak memiliki kekuatan, mereka atau para sahabat gitu kan, yang mendukung atau yang sudah iman kepada Islam, kepada Allah dan Rasulnya Nabi besar Muhammad SAW gitu kan. Mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian mereka semakin lama dan juga diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang benderang, secara terang-terangan. Ketika mereka hijrah ke Madinah, kemudian menyatakan Islam itu sebagai agama, sebagai ajaran yang benar, sebagai ajaran yang melengkapi ajaran-ajaran Allah sebelumnya gitu kan, di muka bumi ini, Nabi Muhammad itu mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa sekitar Arab, sekitar Madinah gitu kan, penguasa-penguasa yang ada di lingkungan Arab Saudi, di lingkungan ibaratnya itu Jazirah Arab. Mereka yang tidak menyatakan permusuhan kepada ajaran ini gitu kan. Ada beberapa raja yang disurati oleh Nabi besar Muhammad gitu kan, yang mereka itu menyambut dengan baik walaupun mereka tidak Islam. Ada yang menyatakan Islam, disurati oleh Nabi gitu kan. Ada yang belum atau tidak memeluk Islam, namun mereka menghormati, mereka tidak diperangi gitu kan. Namun ada salah satu raja yang disurati oleh Nabi besar Muhammad, mereka bahkan sudah menolak, tidak mau Islam gitu kan, tidak mau menerima agama ini dengan baik. Mereka juga membunuh atau menghabisi gitu kan para utusan-utusan yang diutus Nabi. Nah, ini yang diperangi gitu kan. Mereka yang ibaratnya itu mengintimidasi Islam, baru kita itu membela diri, mengambil ibaratnya itu hak-hak kita, ibaratnya keadilan dari kita gitu kan. Kalau memang tidak ingin memeluk Islam ya sudah gitu kan. Mungkin Allah belum memberikan hidayah, karena hidayah itu ibaratnya hak langsung dari Allah. Kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa semua atau orang yang ada di sekeliling kita harus memeluk Islam.
mereka kalau tidak mendapatkan hidayah dari Allah gitu kan, dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita paksa sedemikian rupa, kita rayu sedemikian rupa, mereka tidak akan percaya, mereka tidak akan iman. Namun walaupun kita berdakwah, mengajak terus-menerus gitu kan, hak kita adalah mengajak atau berdakwah. Kewajiban kita adalah menyiarkan, bukan kewajiban kita itu mengislamkan gitu kan. Mengislamkan itu atau hidayah itu gitu kan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Mereka yang memiliki atau yang percaya, yang ibaratnya itu masuk Islam, mereka yang mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Bukan berarti karena mereka itu dirayu atau mereka itu mendapatkan dakwah-dakwah dari Islam. Orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki kealiman, mereka akan selalu mengerti kenapa mereka itu berdakwah. Mereka hanya menjalankan kewajiban untuk berdakwah karena mereka memiliki ilmu agama. Mereka diamanai pengetahuan yang lebih dari orang lain tentang agama, sehingga mereka memiliki kewajiban untuk mengajak, berdakwah. Namun apakah mereka itu atau orang yang didakwahi itu masuk Islam, itu bukan kewajiban mereka untuk mengislamkannya. Kewajiban kita sebagai para alim, para orang-orang yang memiliki ilmu untuk mengislamkannya. Tapi itu semua adalah hak Allah untuk memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang dikehendaki, teman-teman. Jadi kalau seandainya ada ajaran agama Islam kemudian memaksakan kehendak, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain yang tidak memeluk Islam, yang tidak memerangi Islam, yang ibaratnya itu berdamai dengan Islam kemudian begitu saja diperangi, itu adalah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dan kita harus mempertanyakan dari mana sumber ajaran atau pemahaman itu berasal. Kalau kalian cermati, bisa kalian lihat bahkan para analis-analis yang ahli di strategi perang, di strategi intelijen, di strategi menguasai wilayah. Kalian bisa lihat siapa yang bermain untuk menumbuhkan paham-paham keras di Islam. Paham-paham ibaratnya itu yang tadinya besar sekali ya, ISIS dan para teroris yang lain yang ibaratnya itu menyatakan bahwa jihad itu adalah suatu hal yang sangat mulia sekali gitu kan, yang menggembar-gemborkan bom bunuh diri bahkan bisa masuk surga gitu kan. Kalian bisa lihat analis-analis itu sudah sekarang gamblang sekali dilihat. Bahkan kita bukan rahasia umum lagi siapa yang menumbuhkan paham-paham tersebut di muka bumi ini gitu kan. Dan ini semua didesain gitu kan untuk mereka antipati terhadap Islam, sehingga Israel bisa berkembang dengan nyaman walaupun mereka harus berperang juga pada akhirnya ya teman-teman. Ini semua adalah desain yang sangat keji sekali, dan kita jangan sampai gampang terpancing. Kita harus mencermati sumber yang benar, kita harus mencermati mana yang info-info. Kadang informasi itu memang dipasok sengaja ke negara kita, ke seluruh dunia, agar kita itu tidak dapat melihat secara jernih informasi yang ada. Sumber-sumber itu biasanya diberikan oleh mereka-mereka yang memiliki kepentingan, para sekutu dan lain sebagainya, untuk mereka itu bisa mengendalikan opini publik, mengendalikan opini masyarakat dunia, teman-teman. Jadi itu teman-teman, pembahasan kita singkat ini, betapa kita itu harus mengerti. Jangan sampai kita itu kehilangan kebanggaan kita terhadap agama kita, yaitu Islam atau agama Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwa kita dianggap sebagai agama yang melahirkan teroris, agama yang tidak intoleran, agama yang tidak memiliki toleransi gitu kan terhadap sesama kita. Mereka yang non-muslim yang tidak memerangi kita, ya kita harus bertetangga dengan baik kepada mereka. Bahkan kita harus mencerminkan akhlakul karimah, sebagaimana Kanjeng Nabi mencontohkan akhlakul karimahnya kepada kaum Quraisy yang masih belum memiliki, yang belum memeluk agama Islam ketika itu gitu kan. Dakwah beliau sangat halus sekali. Bahkan ketika beliau ditindas,
ibaratnya itu di perjanjian gencatan senjata gitu kan, di Hudaybiyah dan di tempat-tempat yang lain, beliaunya tidak semata-mata langsung melawan. Beliaunya memiliki strategi, beliaunya juga ibaratnya itu tidak semata-mata ibaratnya itu memerangi. Kalau kalian bisa meneliti lebih jernih, lebih jelas lagi sejarah-sejarah keislaman ketika Nabi masih ada gitu kan, perang yang ada antara Mekah dan Madinah ketika itu ya, ketika Mekah belum dibuka, belum Fatu Mekah, belum Mekah itu benar-benar ibaratnya itu dibuka oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalian bisa lihat siapa yang menyerang duluan gitu kan. Bahkan Kanjeng Nabi itu ibaratnya itu perang itu lebih dekat kepada daerah Madinah. Karena kenapa? Karena yang menyerang duluan adalah kaum suku Quraisy Mekah duluan. Mereka berperang, Kanjeng Nabi, para sahabat berperang karena ingin membela diri. Kalau mereka tidak berperang, kalau mereka tidak membela diri, yang akan ibaratnya itu terbasmi bukan cuma para lelaki-lelaki, para sahabat yang ikut berperang, namun para wanita, para anak-anak tentu akan dibasmi kalau perangnya itu di dalam ibaratnya itu mereka tidak keluar dari kota Madinah, teman-teman. Mereka keluar dari kota Madinah karena menghindari perang itu terjadi di kota Madinah, penyerbuan itu terjadi di kota Madinah. Kalau penyerbuan itu terjadi di kota Madinah, pasti perumahan akan hancur, wanita, anak-anak akan ibaratnya itu terluka. Maka mereka tidak mau membela diri dan keluar ke perang Badar, ke perang Uhud. Itu kan lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah gitu kan. Perang Khandaq, mereka harus membangun parit untuk melindungi kota Madinah agar para wanita, para anak-anak, para lansia gitu kan tidak terdampak perang itu, teman-teman. Jadi perang itu punya etika di dalam Islam. Tidak sekonyong-konyong kita itu memerangi non-muslim, kita ibaratnya membasmi orang yang memusuhi Islam. Ada etikanya, ada syarat rukunnya. Ibaratnya kalau seandainya kita itu beribadah gitu kan, jihad juga seperti itu. Jihad itu ibadah, namun ada syarat rukunnya. Dan gak semua jihad itu perang. Kita belajar agama dengan baik, kita ibaratnya itu baik ke tetangga, itu juga jihad. Menolong orang yang lemah, menolong orang yang membutuhkan, itu juga jihad. Karena kita ibaratnya itu mengeluarkan tenaga kita, bahkan mengeluarkan harta kita, mengeluarkan waktu kita untuk menolong orang lain, itu juga jihad. Jadi jangan sempit jihad itu dianggap perang semata, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini adalah segelintir hal yang kita bahas untuk ibaratnya itu kita harus mengerti substansi dari permasalahan. Jangan sampai kita itu gampang sekali terombang-ambing dengan opini yang terkadang opini itu digiring untuk kita memahami satu hal tanpa kita memahami hal itu secara luas, teman-teman. Jadi itu, terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, tetap optimis, positive thinking atas segala perhatian, atas segala kehidupan. Berhati-hatilah untuk menyaring berbagai macam informasi karena akan gencar sekali di masa perang ini. Informasi-informasi akan masuk ke negara kita ya, teman-teman. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.